Shalom, terpuji nama Tuhan yang masih memperkenankan kita berjumpa lagi hari ini, Kamis 11 Februari 2021. Mari kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu bagi kami, yaitu kehidupan yang Kau masih izinkan bagi kami sampai hari ini. Sebelum kami melanjutkan kehidupan anugerah-Mu dengan berbagai aktivitas kami sejenak mau menikmati perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Sambutlah kerinduan kami ya Tuhan dengan hikmat-Mu, dan Allah Roh Kudus menaungi kami. Berbicaralah karena kami telah sedia di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Inilah bagian firman saudara yang diperkenankan bagi kita baca untuk kita renungkan. Menyapa saya dan Anda dengan satu tema, kemenangan karena Tuhan. Sebuah keberhasilan yang diperkenankan bagi Samuel F.B. Morse, dan karena itu ia mendapat sebuah penghargaan yang luar biasa. Tuhan izinkan dia menemukan satu pengetahuan, yakni telegraf. Tetapi apa yang kita mau petik dari keberhasilan Samuel F.B. Morse ini? Ketika ia memberikan pandangannya tentang keberhasilan itu, ia katakan seperti ini: saya dapat menemukan penggunaan listrik secara bermanfaat, bukan karena saya lebih hebat dari orang lain, semata-mata karena Tuhan yang mau memberkati manusia dan harus menyatakannya kepada seseorang, dan Tuhan berkenan menyatakan itu kepada saya. Luar biasa pengakuan ini, saudara. Jelas sekali bahwa nampak sikap rendah hati, merasa tidak berarti sebagai manusia yang sesungguhnya, tetapi diberi makna dan sungguh berarti oleh karena Tuhan. Dan juga dari ungkapan ini nyata bahwa ia begitu mengakui kemahakuasaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidupnya. Karena itu dia bersyukur. Hal inilah yang kita mau renungkan. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus berisi teguran yang keras untuk mengingatkan jemaat itu
akan perintah Tuhan. Ayat 17. Itulah sebabnya Paulus sangat ingin bertemu dengan Titus sebagai pengantar surat itu untuk mengetahui bagaimana respon jemaat Korintus. Namun ternyata jemaat Korintus merespon baik surat Paulus tersebut. Sebab itu ia berbahagia dan bersyukur dan melihat hal itu sebagai jalan kemenangan yang diberikan Allah. Ayat 14. Bagi Paulus pelayanan dengan maksud yang murni diibaratkan bau harum dari Kristus dan bau kehidupan yang menghidupkan. Sebaliknya, mereka yang ingin mencari keuntungan dari firman Allah juga diibaratkan sedang menyebarkan bau kematian yang mematikan. Paulus bekerja dengan sangat giat dalam pelayanannya. Namun ia tidak memegahkan dirinya atas semua keberhasilan itu. Tetapi ia mengerahkan semua pujian hanya untuk Tuhan. Sebab bagi Paulus, Tuhanlah yang memberikan jalan kemenangan dalam setiap pelayanan-pelayanannya. Karena itu patut Allah dipuji dan patut bagi Paulus untuk bersyukur dan mengajak yang lain. Itu yang kita mau pegang dalam kehidupan beriman kita. Dalam menikmati berbagai berkat Tuhan, termasuk keberhasilan, kesuksesan yang dianugerahkan kepada kita. Bukan karena kehebatan kita, tetapi semata karena anugerah Tuhan. Betapa dahsyatnya Allah itu. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, bahkan keberhasilan dalam setiap kerja keras kita, dalam setiap usaha kita, semata-mata karena pertolongan Tuhan. Sebab itu, marilah saudara, senantiasa kita menyatakan syukur bagi Tuhan yang selalu membawa kita di jalan kemenangannya, keberhasilannya yang membuktikan jaminan Tuhan. Kita meraih semua ini bukan karena kehebatan kita, tetapi sesungguhnya karena anugerah Tuhan kita menerima kemenangan itu. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah berhenti merenungkan firman. Layakkah kami tidak hanya mengerti, tetapi memaknai dalam kehidupan kami. Terlebih ketika Engkau izinkan kami menikmati keberhasilan itu, atau nama yang baik itu, nama yang dikenal itu, dengan berbagai anugerah Tuhan melalui kreativitas, pengetahuan dan sebagainya. Kami mau mengatakan bahwa kami tidak ada apa-apanya. Karena itu Tuhanlah yang semata-mata menganugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk itu. Ya Tuhan, membuat kami semakin rendah hati dan mengagungkan Engkau. Bapa di surga, terima kasih hidup, karya, rencana, kerja, usaha hari ini kami bawa di dalam nama Tuhan dan kuasa-Mu yang nyata. Berperkaralah dan perkara Tuhan adalah jaminan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami, termasuk orang tua kami, dalam keterbatasan mereka. Engkau berkati semua keluarga kami Tuhan, ada yang berkenan kepadamu di dalam karya hidup mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam beban hidup karena sakit penyakit. Sembuhkanlah Tuhan, termasuk sakit penyakit karena virus corona ini. Engkau menjamah tubuh mereka, memberikan imun yang tinggi, sehingga mereka kembali pulih. Nama-Mu tidak dilupakan. Tanpa kecuali, baik yang ada di rumah sakit, yang istirahat di tempat khusus, maupun di rumah mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang menderita karena berbagai penyakit yang merongrong tubuh mereka. Seperti kekasih kami, suami dari Pendeta Marcelina Bangri, yang sudah sekian lama dirawat
di Makassar ini di rumah sakit Kristelina, dan kondisinya semakin terpuruk, khususnya hari ini. Tuhan menjamah tubuhnya. Tuhan berkenan dengan segala usaha yang Tuhan masih mau pakai, baik yang sudah sedang dan masih akan diberikan baginya. Sehingga jikalau mungkin Tuhan, kami mohon kesembuhan untuk beliau. Kuatkan Ibu Pendeta bersama dengan anak-anaknya di tempat kos dalam mendukung keterbatasan suami. Engkau berkati semua perhatian para hamba Tuhan yang telah sehat untuk mendukung kesembuhan itu. Baik beberapa hari yang lalu maupun hari ini. Tuhan berkati dapat mendukung pergumulan yang dihadapi Ibu Pendeta ini. Namun Tuhan, kami hanya meminta Engkau yang berperkara. Kami berdoa untuk beberapa hamba-hambamu yang berbaring di dalam kelemahan mereka. Dalam pelayanan sesama kami di sini di Makassar, kami berdoa untuk Pendeta Martinus Tangketasik dan anak Kesia. Dan masih banyak yang lain. Engkau kiranya menyembuhkan mereka, Tuhan. Juga Pendeta Yorim. Engkau kiranya menjamah tubuhnya yang telah mengalami operasi kemarin sehingga sehat. Kami berdoa untuk mereka yang berbeban karena duka cita. Hiburkanlah Tuhan. Kuatkan dan tabahkan mereka dalam menjalani duka cita itu. Antara lain saudara kekasih kami, Bapak Yusuf Pongsapan, yang kehilangan mertua, yaitu almarhum Bapak Yakob Solo. Engkau hiburkan seluruh keluarga dalam duka cita. Dan masih banyak lagi keluarga jemaatmu, hamba-hamba Tuhan dalam kehilangan ini. Tuhan yang kuatkan kami. Kami berdoa untuk mereka yang berbahagia hari ini. Banyak hal yang menyebabkan kebahagiaan itu. Antara lain ulang tahun diri mereka, ulang tahun pernikahannya. Sempurnakanlah sukacita mereka, namamu tidak dilupakan. Kami teringat untuk keluarga hamba Tuhan. Mampukan kami menjalani liku-liku hidup kami di balik tanggung jawab yang kau percayakan bagi kami. Dengan jaminan Tuhan, penyertaan-Mu juga bersama keluarga kami. Kami tenang dalam mengangkat pelayanan itu. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Engkau berkati sebagai alat-Mu yang rapuh tetapi kokoh karena Tuhan berkenan dalam melakukan kepemimpinan. Kami sungguh sebagai masyarakat dan jemaat-Mu menjunjung tinggi kewajiban kami. Dan semua yang diharapkan dilakukan oleh pemerintah boleh terwujud karena kami saling mendukung. Antara lain dalam mengupayakan terputusnya mata rantai pandemi COVID ini. Semua boleh hilang, punah, dan interaksi hidup boleh normal. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami menyerahkan sekelompok saudara-saudara kami yang jauh, yang dalam pergumulan hidup mereka karena banjir di Kalimantan, karena bencana alam di Mamuju. Tuhan, pegang hidup mereka dan hiburkan, kuatkan, legakan mereka di dalam kondisi itu. Mereka mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Teristimewa saudara-saudara kami yang di Mamuju. Oleh karena bencana alam ini banyak yang menyebabkan mereka dirujuk ke Makassar. Oleh karena virus itu mereka sedang dirawat. Oh Tuhan, sembuhkanlah. Engkau selesaikan segala perkara hidup kami. Kami percaya selalu baik ketika kami berserah sepenuhnya kepada-Mu. Dengarkan doa kami. Pengampunan kami mohon Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.